Hadir, Bu. Bagas Ramadan. Hadir, Bu. Muhammad Fahmi bin Fadli. Hadir, Bu. Al-Kafisya Wiranata. Hadir, Bu. Berarti hari ini hadir semua ya? Iya, Bu. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doanya dipimpin oleh Bagus. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman waj'alni fahman wa amalan sholihan amin. Nah, supaya kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Yuk, nyanyilah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Jadilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Nirna Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1. Nah, dalam pembelajaran ini kita harus bisa menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan dan membuat tulisan serta menjabarkan tentang jenis makanan hewan. Coba perhatikan dalam buku kalian. Nah, di situ ada penjelasan tentang ekosistem. Siapa sih yang tahu itu apa ekosistem? Apa Fahmi? Interaksi makhluk hidup. Ya, yang lain ada yang tahu nggak? Ada bunyi. Apa? Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan. Sebuah lingkungan disebut ekosistem. Nah, jadi ekosistem itu interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, coba perhatikan pada buku kalian. Perbedaan apa saja yang dapat kalian menjelaskan dari kedua gambar itu? Ada yang tahu tidak? Nah, pada gambar 1 itu menunjukkan komponen tak hidup yang ada dalam sebuah lingkungan. Komponen yang ada di gambar diantaranya yaitu tanah, bukit, air, hingga cahaya yang berasal dari matahari. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan komponen hidup dalam lingkungan yang saling berinteraksi dan bergantung sama lain. Nah, di dalam buku terdapat cerita si Udin. Si Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar.
Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Udin, hai kawan-kawan, aku mempunyai sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Bella, apakah itu Udin? Kelihatannya sesuatu yang menarik. Dan Udin, tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Edi, wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Udin, buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Denny, apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Udin, menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Nah, di dalam buku Udin terdapat bahasan tentang ekosistem. Baik, judulnya ekosistem. Sebuah makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi semua yang hidup ini memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, yaitu biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Nah, jadi abiotik dan biotik ini saling memerlukan atau saling berinteraksi. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Maksudnya, dia tunggal, satu. Seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia. Nah, jadi siapa yang tahu apa pokok pikiran yang pertama? Pipa, baca. 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, informasi penting pada paragraf pertama yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, yaitu biotik, dan bagian tak hidup, yaitu abiotik. Yang kedua, siapa bisa pahami? Oke. 2. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Nah, informasi yang kedua yaitu cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Paragraf ketiga, siapa yang bisa? Ya, bagus, baca. 3. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan
yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, informasi penting yang ketiga yaitu interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Paragraf keempat, siapa yang bisa baca? Ya, Faiz baca. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Nah, informasi yang keempat yaitu tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Nah, bacalah dengan seksama bacaan berikut untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi makanan yang berupa tumbuhan, makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya makan daging, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung, sedangkan hewan kandang menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Nah, kan kita sering tuh di dalam buah terdapat belatung. Nah, itu membuat petani rugi. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran beberapa burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, setelah membaca teks di atas, catatlah pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Nah, pertanyaannya yang pertama, mengapa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda? Nah, setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda karena sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, mengapa ada hewan yang memakan hewan lain? Agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Nah, bacaan di atas merupakan bentuk teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Baiklah, makanan dan golongan makanannya. Yang pertama,
dari sebuah lingkungan. Makanan setiap hewan berbeda-beda karena setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan memberikan tugas pada kalian kerjakan di rumah halaman 95. Mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, kita tutup pelajaran kita dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai jumpa